Hai, salam jumpa lagi dengan channel Pet News. Kali ini Pet News akan membahas mengenai 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Akhirnya Patrick Kluivert memanggil 27 pemain yang selama ini kita nantikan siapa aja yang akan masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia di era baru Patrick Kluivert. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PSSI yaitu Erick Thohir dalam akun Instagramnya. Dia menyebutkan ada 27 pemain yang akan dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk memperkuat Timnas di era kepelatihan Patrick Kluivert. Dia juga mengungkapkan bahwa ke-27 pemain ini bukan pemain yang benar-benar pemain tetap, karena masih ada 3 pemain baru yang baru dinaturalisasikan, yaitu Emil Audero Mulyadi, kemudian Joey Pelupesi, dan Dian James, yang dimana ketiga pemain naturalisasi terbaru ini akan masuk ke dalam skuad 27 ini dan akan menggantikan 3 posisi. Untuk itu dalam tayangan berikut ini kita akan melihat 27 pemain siapa saja yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan kemungkinan ada 3 pemain yang akan bisa digantikan oleh ketiga pemain naturalisasi terbaru ini. Dan perkiraan mengenai strategi dari Patrick Kluivert terhadap ke-27 pemain yang sudah disusunnya. Untuk ke-27 pemain yang dipanggil ini, ada nama-nama yang di era Sintayong terdepak, kemudian ada nama-nama baru yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan juga ada nama-nama yang membuat kontroversi. Ke-27 pemain itu yaitu pertama kiper. Posisi kiper pertama ditempati oleh Martin Paes sebagai kiper utama. Martin Paes ini bermain di klub FC Dallas. Kemudian kiper yang kedua yaitu Hernando Ari yang bermain di klub Persebaya. Yang ketiga ada Nadeo Argawinata yang bermain di klub Borneo FC. Kemudian untuk sektor back ada Jay Itzes yang sekarang bermain di klub Venezia. Yang kedua ada Jordi Amat yang bermain di JDT. Yang ketiga ada Mes Hilgers yang bermain di klub FC Twente. Yang keempat ada Rizky Ridho yang bermain di klub Persija. Yang kelima ada Muhammad Ferrari yang bermain di klub Persija. Yang keenam ada Justin Hapner yang bermain di klub Wolves U21. Yang ketujuh ada Calvin Verdong yang bermain di NEC Nijmegen. Yang ke-8 ada Pratama Arhan yang bermain di Bangkok United. Yang ke-9 ada Shane Patinama yang bermain di KAS Open. Yang ke-10 ada Sandy Walsh yang bermain di Yokohama F Marinos. Yang ke-11 ada Kevin Dix yang bermain di Copenhagen. Yang ke-12 ada Eliano Rogers yang bermain di PSC Subol. Kemudian untuk setter gelandang ada Tom Hai dari klub Almere City. Yang kedua ada Ivan Jenner dari klub FC Utrecht. Yang ketiga ada Ricky Kambuaya dari Dewa United. Yang keempat ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Dan yang kelima ada Nathan Joaon dari Swansea City. Untuk sektor penyerang yang pertama ada Olo Remeni yang berasal dari klub Oxford United. Yang kedua yaitu Ratnan Oratmangun yang berasal dari klub FCV Vidender. Yang ketiga ada Septian Bagaskara dari klub Dewa United. Yang keempat ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United. Kemudian yang kelima ada Rafael Struijk dari Brisbane Roar. Yang keenam ada Hoki Caraka dari PSS. Yang ketujuh ada Ramadan Sananta dari Persis Solo. Jadi penyerang berjumlah 7, kemudian gelandang ada 5, dan untuk sektor pertahanan
ada 12 pemain, serta ada 3 orang kiper. Total jumlah ada 27 pemain timnas. Dengan kehadiran 3 pemain naturalisasi terbaru yaitu Emil Alduero, kemudian Joey Pelupessy, dan Dean James, berikut adalah analisa bila ketiga pemain naturalisasi terbaru tersebut jadi masuk untuk menjadi skuad utama tim Garuda. Untuk Emil Alduero yang merupakan kiper, bila nantinya dia masuk ke dalam skuad utama timnas Indonesia, maka dipastikan dia akan menjadi kiper utama. Hal ini disebabkan karena pengalaman dia selama ini bermain di klub-klub besar seperti Juventus, Venezia, Sampdoria, Inter Milan, Como, dan Palermo. Sementara Martin Paes bermain di klub-klub yang lebih kecil daripada klub Emil Alduero. Klub-klub Martin Paes yaitu VV Union, Nijmegen, FC Utrecht, kemudian FC Dallas, dan sampai sekarang bermain di FC Dallas sebagai pemain tetap. Penampilan Martin Paes selama ini juga cukup baik di timnas Indonesia, sehingga membawa Indonesia sampai saat ini menduduki peringkat ketiga di grup C. Sementara untuk kiper ketiga diperkirakan yaitu Hernando Ari. Hal ini disebabkan karena penampilannya juga selama ini bersama klubnya yaitu Persebaya Surabaya cukup apik, dan juga performanya di timnas Indonesia cukup baik. Sementara untuk kiper yang terdepak diperkirakan yaitu Nadeo Argawinata. Meskipun penampilannya juga apik di klubnya yaitu Borneo FC. Awalnya Emil Alduero dirumorkan terganjal oleh aturan FIFA karena pernah membela timnas kelompok usia Belanda di atas usia 21 tahun. Namun kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan diperkirakan akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 saat melawan Australia dan melawan Bahrain. Sementara untuk posisi Joey Pelupessy yang merupakan posisi gelandang, kita melihat nama-nama di situ ada Marcelo Ferdinand, kemudian Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Tom Haye, dan Nathan Chuaon. Dari kelima nama pemain gelandang tersebut yang mempunyai reputasi menurun di klubnya yaitu Nathan Chuaon, karena belakangan ini dia jarang dimainkan di klubnya, sehingga diperkirakan posisi Nathan Chuaon akan tergeser bila Joey Pelupessy masuk dalam skuad utama timnas Garuda. Sementara untuk Dean James, bila dia masuk ke dalam skuad utama timnas Garuda, dia diperkirakan akan menempati posisi sayap kiri, tapi kadang dia juga bisa ditempatkan sebagai posisi penyerang sayap kiri. Mungkin pada saat Ratnar Oratmangun yang tidak bermain saat melawan Australia karena akumulasi kartu, bisa jadi Dean James ditempatkan di penyerang sayap kiri. Dan apabila nanti saat bermain dengan Bahrain, Ratnar Oratmangun sudah masuk, maka posisi Dean James akan berada di sisi pertahanan sayap kiri. Untuk posisi sisi pertahanan sayap kiri ini, di sana ada Calvin Verdong, ada Shane Patinama, ada Pratama Arhan. Dari ketiga nama tersebut yang berpotensi untuk digantikan atau terlempar dari skuad timnas Indonesia bila Dean James masuk ke dalam skuad utama yaitu Shane Patinama. Hal ini disebabkan karena Shane Patinama selama ini kurang dimainkan di klubnya yaitu KAS Open.
Cuma ada satu kendala, yaitu bahwa Kevin Dix yang merupakan spesial bek kanan sampai saat ini masih menderita cedera dan belum ada pengumuman resmi mengenai potensi cederanya sampai di mana. Apakah dia bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain. Namun kita berharap saat pengumuman mengenai cedera Kevin Dix ternyata tidak cukup berat dan dia bisa bergabung di timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain. Karena pengalaman dan kemampuan Kevin Dix sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Sementara dari 27 pemain yang telah diumumkan Erick Thohir, 27 pemain yang merupakan skuad Patrick Kluivert ini, ada 2 pemain yang mendapat protes dari pengamat sepak bola maupun netizen Indonesia, yaitu Muhammad Ferrari dan Hoki Caraka. Muhammad Ferrari sebagai bek di Persija, klubnya saat ini, menurut para pengamat sepak bola dan netizen bahwa penampilannya di klubnya belakangan ini tidak begitu maksimal. Demikian juga untuk Hoki Caraka yang bermain sebagai penyerang di PSS, dianggap selama ini juga di klubnya kurang maksimal. Tetapi berdasarkan analisa Patrick Kluivert dan timnya, bahwa kedua pemain itu layak untuk masuk ke dalam 27 pemain timnas yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Mungkin kedua pemain itu mempunyai gaya bermain yang cocok dengan strategi dari Patrick Kluivert dan timnya ini, sehingga dirasa pas untuk dipanggil bergabung ke dalam timnas Indonesia. Ada hal yang menarik lainnya, yaitu langganan pemain yang sering dipakai oleh Sintayong yang saat ini tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Yang pertama yaitu ada Asnawi Mangkualam yang sekarang bermain di klub Thailand yaitu Port FC. Asnawi biasa bermain di sebelah kanan sektor pertahanan timnas Indonesia. Tapi ada kemungkinan dia juga bisa dipanggil kalau kondisi Kevin Dix yang cedera dan tidak bisa bergabung. Kemudian yang kedua yaitu Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Dia biasa ditempatkan sebagai penyerang dari sayap kanan. Memang performa Witan Sulaiman belakangan ini kurang begitu baik, sehingga kemungkinan dia tidak dipanggil karena alasan tersebut. Yang ketiga ada Yakob Sayuri. Pemain ini serba bisa. Dia bisa bermain di bek kanan, dia juga bisa bermain dari gelandang kanan dan juga bisa bermain di sektor penyerang sayap kanan. Saat ini dia bermain di klub Malut United. Kemudian ada Yance Sayuri, merupakan saudara kembar dari Yakob Sayuri yang juga bermain di Malut United dengan posisi sebagai bek kiri atau winger kiri. Ada juga beberapa pemain yang jarang atau tidak pernah dipanggil di era Sintayong dan sekarang di era Patrick Kluivert dipanggil untuk memperkuat timnas. Yang pertama yaitu ada Ricky Kambuaya. Kemudian yang kedua ada Muhammad Ferrari. Yang ketiga ada Hoki Caraka. Dari ke-27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, kita dapat memprediksi atau dapat menganalisa strategi yang dipakai oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Kemungkinan dia akan memakai pola 4-2-3-1. Kalau memakai pola 4-2-3-1 ini, di sisi kiper itu ada Emil Audero sebagai kiper utama. Kemudian yang kedua yaitu Martin Pais. Yang ketiga yaitu Hernando Ari. Kemudian di sektor back kanan yang dipakai sebagai pemain utama yaitu Kevin Dix. Kemudian sebagai cadangan ada Sandy Walsh, ada Eliano Rogers, dan kemungkinan ada Asnawi yang masuk. Untuk sektor back tengah kanan
ada Max Hilgers, cadangannya yaitu Rizky Ridho. Untuk sektor center back kiri ada Jay Itzes, kemudian sebagai cadangan ada Justin Hubner dan Jordi Amat. Kemudian untuk back kiri ada Calvin Verdong, kemudian ada cadangan seperti Dan James, ada kedua yaitu Arhan Pratama, yang ketiga ada Shane Patinama. Kemudian untuk gelandang bertahan pada sayap kanan ada Joey Pelupesi, kemudian sebagai cadangan ada Ivan Jenner. Untuk gelandang bertahan sayap kiri ada Tom Haye dan cadangannya ada Ricky Kambuaya dan Nathan Cheon. Untuk sektor gelandang serang sebagai gelandang serang center ada Marcelo Ferdinand dan bisa juga ada Egy Maulana. Untuk sektor sayap kanan ada Rafael Strik dan sebagai cadangannya bisa juga ditarik Eliano Rogers. Untuk sayap kiri ada Ratnar Oratmangun, bisa juga ada Dan James, dan yang ketiga yaitu Egy Maulana. Sementara untuk striker murni ada Ole Romeni dan cadangannya yaitu Ramadan Sananta. Kira-kira begitu adalah prediksi atau analisa dari strategi pelatih Patrick Kluivert dan timnya untuk timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Bila tim Indonesia ingin maju langsung ke dalam Piala Dunia tahun 2026, maka paling kurang Indonesia sudah harus menempati posisi kedua. Karena sekarang posisi pertama sudah tidak tergoyahkan lagi, yang dipegang oleh Jepang dengan 26 poin. Untuk menduduki posisi kedua, maka dari keempat laga tersisa ini kita harus memenangi 3 laga dan 1 laga kita berakhir dengan seri, sehingga poin kita menjadi 16. Maka untuk mendapatkan hasil tersebut kita harus memenangi pertandingan melawan Australia, kemudian Bahrain dan China. Sementara untuk menghadapi Jepang kita harus mendapatkan hasil seri. Target ini memang cukup berat buat Patrick Kluivert. Namun dari komposisi pemain, kemudian dari susunan pelatih, dari pelatih kepala sampai asisten pelatihnya, dan juga dari usaha-usaha PSSI selama ini, kita optimis semuanya bisa tercapai. Kita berharap tim baru yang dibentuk oleh Patrick Kluivert ini dapat membawa hasil yang maksimal dan memperoleh target-target yang sudah direncanakan, sehingga kita bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Harapan besar ini sangat kita nantikan dan kita sangat mendukung semua upaya-upaya PSSI maupun pelatih Patrick Kluivert untuk memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan target-target atau rencana-rencana yang sudah ditentukan. Sekarang tinggal kita sebagai bangsa Indonesia untuk mendoakan dan mendukung serta memberikan support yang luar biasa kepada pemain-pemain yang sudah dipilih agar mereka diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga penampilan mereka saat membela timnas Indonesia adalah penampilan yang maksimal, adalah penampilan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Bravo timnas Indonesia, jayalah terus untuk memasuki Piala Dunia tahun 2026.